Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantian. Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Kita harus berani. Kita harus berani dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran, dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Negara kita besar, negara kita makmur. Kalau kita atur dengan baik, semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati. Kita akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif, sehingga tidak hanya mengandalkan APBN. APBN didesain tetap fleksibel, agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan. Untuk itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan. Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu. Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis. Pengelolaan SDA akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat. Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, kita mengenal istilah return on asset. Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12%. Katakanlah konservatif 10%. Katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Saudara-saudara sekalian,
aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantian. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiamnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Saudara-saudara sekalian, setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat, jangan seenak-enaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Alvin Saron dengan NIM 4451386. Di sini saya akan menganalisis pidato yang sebelumnya ditayangkan. Mari kita mulai. Pada menit ke 1.05, kalimat salah
Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah 2027 atau 2028 saya ingin berdiri di depan majelis ini. Kalimat tersebut tidak efektif dari segi sintaksis karena terdapat pengulangan struktur pada frasa adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, serta susunan kalimat yang tidak runtut. Dari segi morfologi, terdapat kesalahan pengguna partikel pada frasa apakah. Selain itu, dari segi leksikon, penggunaan kata harapan dan cita-cita secara bersamaan menyebabkan kalimat menjadi bertele-tele. Oleh karena itu, kalimat perlu diperbaiki agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Kalimat perbaikan di sini yaitu harapan sekaligus cita-cita saya adalah pada suatu saat, baik pada tahun 2027 maupun 2028, saya dapat berdiri di hadapan majelis ini. Di menit ke 2.03, kalimat salah di sini, kita harus berani, dan kita harus bertekad. Kalimat tersebut kurang efektif dari segi sintaksis karena terjadi pengulangan struktur kalimat. Kita harus berani, yang sebenarnya dapat dipadatkan menjadi satu kalimat. Dari segi leksikon, pengulangan kata yang sama menyebabkan kalimat menjadi tidak ekonomis. Namun, pengulangan ini dapat dipahami sebagai gaya retoris dalam pidato lisan untuk memberi penekanan, meskipun secara kaidah bahasa baku masih dapat diperbaiki agar lebih efektif. Kalimat perbaikan di sini yaitu kita harus berani serta memiliki tekad yang kuat. Di menit ke 3.28, kalimat salah, yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu. Kalimat yang kaya bayar pajak yang tidak mampu dibantu sebenarnya mudah dipahami, tetapi masih bersifat bahasa lisan. Dari segi sintaksis, kalimat ini tidak disusun secara lengkap karena subjek dan predikatnya tidak dinyatakan secara jelas. Selain itu, pilihan kata yang digunakan juga kurang baku untuk konteks pidato resmi. Oleh karena itu, kalimat tersebut perlu diperbaiki agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia formal. Kalimat perbaikan di sini ialah masyarakat yang mampu wajib membayar pajak, sedangkan masyarakat yang tidak mampu akan dibantu oleh pemerintah. Di menit ke 6.08, kalimat salah, tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Kalimat tersebut kurang efektif karena menggunakan bahasa lisan yang bersifat tidak baku. Dari segi sintaksis, hubungan antar kalimat belum jelas karena tidak menggunakan kata penghubung yang tepat. Selain itu, dari segi leksikon, penggunaan frasa banyak banget bersifat informal sehingga kurang sesuai untuk konteks bahasa formal. Oleh karena itu, kalimat perlu diperbaiki agar lebih jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Kalimat perbaikan di sini, sebelumnya, pengelolaan perusahaan dinilai tidak masuk akal, meskipun perusahaan merugi, jumlah komisaris sangat banyak. Di menit ke 9.30, kalimat salah, jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Kalimat tersebut sudah jelas secara makna, tetapi penggunaan pilihan kata yang bersifat emosional dan tidak baku. Dari segi sintaksis, kalimat berbentuk larangan sudah tepat, namun dari segi leksikon, frasa, seenaknya, dan main-main termasuk bahasa lisan yang kurang formal. Oleh karena itu, kalimat dapat diperbaiki dengan pilihan kata yang lebih baku agar sesuai dengan konteks pidato resmi. Kalimat perbaikannya, jangan memperlakukan uang rakyat secara sembarangan. Mungkin itu saja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.